Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uja Wildan dari kelas akuntansi 22B dengan NIM 2203 12075. Di sini saya akan memaparkan materi tentang interpretasi Pancasila dan Islam untuk etika profesi akuntansi Indonesia. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi, dalam perkembangan etika dikaitkan dengan studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, etika dalam profesi akuntansi. Dalam akuntan publik ada 5 prinsip dasar yang harus dimiliki, yakni integrasi, objektivitas, kompetensi dengan sikap cermat, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional lainnya. Yang pertama yaitu integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun objektivitas dalam prinsip akuntansi publik yaitu menekankan bahwa praktisi tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, dan pengaruh pihak lain memengaruhi pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kompetensi dan kehati-hatian memiliki maksud melakukan tindakan yang cermat dan tekun terhadap memberikan jasa profesional. Selanjutnya, ada apa dengan akuntan Indonesia? Memelihara standar etis yang tinggi antara profesional akuntan adalah persoalan kritis dalam memastikan berlangsungnya fungsi audit yang berkualitas tinggi. Jadi, standar etis yang tinggi dan integrasi akuntan dapat berlangsung dan terjaga oleh karena adanya kolektivitas situasi yang melingkupinya. Selanjutnya, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di era Orde Baru terkemas dalam paket pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 yang diwarnai dengan model pendidikan indoktrinat dan monolog atau komunikasi searah, di mana pemerintahlah yang memonopoli pengetahuan. Berbeda dengan era reformasi dengan dicabutnya TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang P4 pada sidang istimewa MPR Republik Indonesia tahun 1998. Materi pembelajaran Pancasila tidak lagi berasal dari pemerintah dalam penyusunannya, namun juga dilibatkannya komunitas akademik yang memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, di manakah posisi Pancasila? Dr. Ong Hok Ham, pakar sejarah Indonesia, mengatakan bahwa Pancasila hanya dokumen politik. Pancasila yang kemudian berperan sebagai kontrak sosial, bukan ideologi atau falsafah negara.
Selanjutnya yaitu asal muasal Pancasila. Pancasila hanya sekumpulan nilai yang dihasilkan oleh buah pikiran anak bangsa Indonesia dan banyaknya interpretasi orang terhadapnya adalah perkara yang niscaya terjadi dan sekali lagi tergantung ada atau tidaknya ideologi atau pandangan hidup yang dibawa orang tersebut. Jadi Pancasila hanyalah sebatas falsafah yang bisa ditarik ke ranah pemikiran dan perbuatan manusia berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Selanjutnya, etika profesi dalam Islam. Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu atau sik yang merupakan kesepakatan dari semua anggota suatu kelompok. Jadi etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perlunya sebuah langkah yang bersifat operasional dan sistematik untuk mulai mewarnai kehidupan berbangsa ini dengan sesuatu yang secara inheren sudah ada dan mendominasi dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Melihat potensi sumber daya cendekiawan yang ada di lingkup organisasi profesi akuntan di Indonesia sangat memungkinkan dilakukannya internalisasi nilai-nilai Islam dalam mengembangkan etika profesi akuntan Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.